Baik, kita masuk ke manajemen resiko terlebih dahulu ya. Ataupun disebut dengan risk management. Risk management. Seberapa kita akan mengukur nantinya seberapa resiko yang nanti kita ambil, tentunya menggunakan, kalau teman-teman biasanya menggunakan stop loss ataupun sama TP. Itu tergantung pada diri kalian masing-masing untuk menentukan area SL dan TP-nya, itu tergantung selera ya. Kalau saya sendiri menggunakan di area point. Suatu misal tadinya saya menganalisa marketnya ke atas, analisanya ke atas. Habis itu dia marketnya bergerak turun, kurang lebihnya seperti ini. Market bergerak turun hingga menyentuh di area level yang diinginkan oleh market, arahnya ke bawah hingga menyentuh di area sell stop atau menyentuh di area SL. Nah, di sini nanti kita uji. Contohnya kita opennya 0,2 lot. 0,2 lot kita bidik ke atas. Setelah itu marketnya turun. Tentunya kita secara tidak langsung akan panik, biasanya seperti itu. Habis itu menyentuh di area SL, akankah market nanti bergerak lebih lanjut ataupun dia akan ada pantulan di area stop loss? Tentu akan kita uji nanti. Kalau saya menggunakan recovery, saya tambahin lotnya biasanya 0,4. Nah, di sini kita belum tahu akankah dia mau menembus ataupun pembalikan, kita masih belum tahu. Maka dari itu saya mengujinya di level sini dulu. Mengujinya di level sini, tetap kita entry-nya ke atas. Entry-nya tetap ke atas. Setelah diuji terkonfirmasi oleh candle hijau ataupun bullish, nah itu dapat nanti. Setelah dapat satu candle 1 jam, kalau dipakai rata-rata 1 jam, itu dapat tadinya. Setelah itu market bergerak turun. Nah, setelah dapat di sini mengcover, yang ini di stop loss, covernya 0,4, barulah di sini kita dapat 1 jam. Kurang lebihnya tadi bergerak kurang lebihnya 200-an, 250 pips. Itu masuk. Setelah itu nanti kita uji dulu, terkonfirmasi oleh candle selanjutnya atau rata-rata 1 jam, akankah dia menembus di garis ini ataupun dia lanjut di area retracement. Tentunya tadi sudah saya ukur di area retracement ada di atas kurang lebihnya 1000 poin. Nah, nanti kita uji di situ terlebih dahulu. Dan batasan resiko ya, batasan resiko kalau saya mengambilnya itu kalau dihitung poin kurang lebihnya 500 hingga 700. Tergantung modal dan saldo masing-masing. Kalau saya menggunakannya ini, batasan resiko 500 hingga 700. Guna apa? Nanti untuk mengantisipasi marketnya akan berbalik arah. Tentunya kalau kita pakai stop loss, kita modify di situ stop loss secara otomatis, nantinya market tersentuh stop loss, habis itu nanti marketnya berbalik arah lagi ke atas. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam suasana yang agak kacau, panik, ya tentu gunakan yang ini. Gunakan cover terlebih dahulu untuk menutupi batasan resiko yang sudah kena closing tadinya, harus kita uji terlebih dahulu. Gitu ya. Pokoknya terus dicari kesalahannya di situ apa dan apa yang harus kita kerjakan nanti
seolah-olah nanti bisa mendapatkan ganti rugi yang sebelumnya atau mengcover. Gimana caranya untuk meminimalisir loss momentum yang kita dapatkan tadi. Nah, itu yang harus dikerjakan itu. Nah, setelah habis itu tren bergerak turun, terkonfirmasi di sini oleh candle 1. Tentunya jangan menggunakan, kalau dilihat dari trennya memang turun ya, memang turun tadinya. Setelah itu dilihat dari segi gerak sumbu ya. Gerak sumbunya nanti seperti apa. Dan di situ nanti juga ketemu di area level. Di bawahnya ada support lagi, di atasnya juga ada resisten lagi. Nah, itu. Apa nanti yang harus kita lakukan berikutnya? Lebih baik menunggu dulu. Lebih baik menunggu dulu daripada kita kehilangan uang ya. Kalau kita main di emas tentunya agak lebih resikonya agak tinggi. Ketika market nanti berbentuk seperti ini, terus kita tunggu aja dulu. Kita tunggu aja dulu setelah breakout di area sini, oke lah, terkonfirmasi oleh candle merah katakanlah. Candle merah tersentuh, terkonfirmasi berikut dengan sumbu panjang kurang lebihnya. Oke, nanti kita bisa penerusan di open sell. Kemungkinan terbesarnya seperti itu. Fix nanti mengejar di area support selanjutnya atau di level selanjutnya. Harus kita ukur terlebih dahulu teman-teman ya. Harus kita ukur terlebih dahulu. Artinya batas kemampuannya kita itu seberapa. Resiko yang saya ambil nanti seberapa. Jangankan modal katakanlah 1000 USD. Modal 1000 USD tentunya langsung main di lot besar. Nanti akan lebih panik lagi. Jadi saya sarankan untuk modal yang ideal pakai 0,01 hingga 0,2. Terus berapa Bang untuk presentasi keuntungan dari modal segini? Kalau perharinya, per hari ya, atau per day, per hari tentunya dapatkan untuk 10% itu udah cukup. 10% sampai 15%. Itu yang target realistis ya. Untuk batasan resiko boleh sih ya diambil langsung 15% ataupun sama 50 banding 50 juga boleh, atau pakai 10% untuk meminimalisir ya. Terkadang kita itu panas gitu loh. Terkadang panas dengan apa yang tadinya kita kerjakan selalu gagal dan kita panik, akhirnya lotnya ditambahkan lagi. Awalnya 0,01, 0,02 kita tidak terima, akhirnya jadi 0,5. Ini nanti malah nggak tertembus arah, yang ada nanti emosi yang semakin tinggi. Jadi ini harus dijaga. Manajemen resiko sama psikologi. Itu harus benar-benar dijaga. Kalaupun nanti kita udah loss momentum ya, katakanlah loss momentum. Oke, tunggu aja momentum selanjutnya. Seperti ini, break, ataupun up, dia mau bergerak kemana nantinya. Oke, dari sini cukup ya untuk manajemen resiko, sedikit-sedikit aja, yang penting belajar. Oke, semoga bermanfaat ini nanti ya.